Jangan langsung merasa aman hanya karena seseorang terlihat sangat memahami perasaan lu. Karena ada orang yang bisa membaca emosi orang lain dengan sangat akurat, tapi bukan untuk menolong. Mereka tahu kapan lu sedang lemah, tahu kalimat apa yang bisa membuat lu tenang, tahu luka mana yang paling sensitif, bahkan tahu cara membuat lu merasa benar-benar dimengerti. Masalahnya, kemampuan memahami manusia itu bisa digunakan untuk dua hal, melindungi atau mengendalikan. Inilah yang sering disebut sebagai sisi empati yang gelap. Bukan berarti orang tersebut otomatis jahat atau punya gangguan tertentu, tapi mereka bisa memiliki kemampuan membaca emosi yang tinggi, sekaligus menggunakannya dengan cara yang manipulatif ketika kepentingan pribadi mulai masuk. Yang lebih berbahaya, orang seperti ini tidak selalu terlihat kasar, dingin, atau menyeramkan. Justru mereka bisa terlihat paling perhatian, paling pengertian, dan paling tahu cara memperlakukan orang. Karena itu, jangan cuma lihat seberapa baik seseorang memahami perasaan lu. Perhatikan juga untuk apa dia menggunakan pemahaman itu. Kalau lu penasaran, apakah seseorang di sekitar lu punya kecenderungan seperti ini, ada beberapa tanda yang perlu lu perhatikan. Satu, dia sangat cepat membaca kelemahan orang. Orang dengan sisi empati yang gelap biasanya punya kemampuan mengamati yang sangat tajam. Mereka bisa memperhatikan perubahan kecil dalam ekspresi wajah, nada bicara, cara seseorang menjawab pertanyaan, bahkan kebiasaan yang mungkin tidak disadari oleh orang tersebut. Ketika orang lain hanya melihat seseorang sedang diam, dia mungkin sudah menangkap bahwa ada masalah. Ketika orang lain menganggap lu baik-baik saja, dia bisa tahu dari tatapan mata atau cara lu menarik napas, bahwa sebenarnya ada sesuatu yang sedang lu tahan. Kemampuan ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, bahkan bisa menjadi bentuk kepekaan emosional yang tinggi. Masalahnya muncul ketika informasi tersebut tidak digunakan untuk membantu, tetapi untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam hubungan. Dia tahu apa yang membuat lu insecure. Dia tahu pengalaman apa yang paling menyakitkan buat lu. Dia tahu hal apa yang paling lu takutkan kehilangan. Dan ketika sedang terjadi konflik, semua informasi itu bisa berubah menjadi senjata. Misalnya, saat hubungan sedang baik, dia bisa menjadi orang yang paling memahami luka lu. Tapi ketika dia marah atau merasa dirugikan, hal yang pernah lu ceritakan secara pribadi justru bisa digunakan untuk menyerang lu. Dia tahu bagian mana yang harus disentuh agar lu merasa bersalah, takut, atau tidak berdaya. Jadi, tanda pertama bukan sekadar dia pintar memahami orang, tapi dia terlalu cepat memahami kelemahan seseorang dan tahu bagaimana memanfaatkannya ketika keadaan berubah. Dua, dia tahu cara membuat orang merasa sangat dimengerti. Pernah ketemu seseorang yang baru ngobrol beberapa kali, tapi rasanya seperti dia sudah mengenal lu bertahun-tahun? Dia tahu kalimat yang tepat. Dia tahu kapan harus mendengarkan. Dia tahu kapan harus memberikan validasi. Bahkan dia bisa membuat lu merasa, akhirnya ada orang yang benar-benar ngerti gua. Kemampuan seperti ini memang